Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep puding Madonna. Ini spesial Agustusan ya, bernuansa merah dan putih. Nah, seperti apa cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu bahan untuk puding. Ada 250 ml air, tambahkan 50 gram gula pasir, 1 sendok makan bubuk agar-agar. Ini akan aku masak hingga mendidih ya. Ini pertama aku akan membuat puding warnanya dulu untuk puding mozaik. Jadi aku bagi menjadi 3 bagian, kemudian nanti masing-masing akan aku berikan pewarna makanan. Nah, untuk jenis warnanya nanti sesuaikan ya dengan selera kalian. Nah, di sini aku menggunakan warna merah. Lalu juga aku berikan warna biru, serta satu lagi aku beri warna coklat muda. Nah, kemudian aduk hingga tercampur rata, lalu biarkan hingga mengeras. Dan nanti kalau sudah mengeras akan kita potong-potong dadu. Oke, selagi menunggu pudingnya mengeras, di sini aku akan siapkan bahan untuk bolunya. Jadi di sini aku menggunakan ada telur ayam ya, sebanyak 2 butir, ini suhu ruang. Lalu tambahkan SP kurang lebih setengah sendok teh dan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian mixer hingga tercampur. Sambil dimasukkan 75 gram gula pasir. Nah, untuk gulanya ini sebaiknya memasukkannya bertahap ya, jangan sekaligus. Oke, mixer terus hingga menjadi putih dan kental. Nah, seperti ini. Kalau sudah, lalu akan aku masukkan untuk bahan kering. Ada 70 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Juga di sini nanti akan aku tambahkan perisa red velvet ya, supaya warnanya cantik merah seperti itu. Nah, untuk perisa red velvetnya ini secukupnya aja. Kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian akan aku masukkan 30 ml minyak sayur. Ini aduk balik aja menggunakan spatula hingga minyak sayurnya ini tercampur ya ke dalam adonan. Nah, pastikan mengaduknya sampai ke bawah supaya tidak berada di bawah ya untuk minyaknya. Nah, ini kemudian siapkan loyang berukuran 18 cm yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Masukkan adonan ke dalamnya. Oke, selanjutnya ini akan aku ratakan ya bagian permukaannya. Setelah rata, hentak-hentakkan dan siap untuk dikukus. Nah, di sini untuk mengukusnya lamanya selama 20 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil, kemudian tutup panci diberikan ala serbet. Oke, setelah matang kemudian angkat, lalu kan aku tunggu dingin terlebih dahulu ya. Aku sandingkan dengan puding yang belum mengeras, puding mozaik ya. Selanjutnya di sini aku akan siapkan untuk bahan puding susu. Jadi ada 400 ml susu UHT, 120 gram gula pasir, juga 400 ml air, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk agar-agar yang tanpa warna. Nah, ini kemudian akan aku tambahkan juga 1 sendok makan bubuk jelly ya, pilih juga yang tanpa warna, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu juga 2 butir kuning telur, serta 2 sendok makan margarin.
Nah, di sini untuk pencahayaannya mohon maaf ya, agak terang, agak gelap juga karena mati lampu. Nah, masak hingga mendidih. Selanjutnya setelah mendidih, masukkan untuk margarinnya. Dan jika dapurnya berbeda, ini merupakan resep lama yang baru diedit karena kelupaan. Nah, kemudian setelah mendidih seperti ini, masukkan juga untuk kuning telur. Terlebih dahulu berikan puding panas ya, lalu tuang semuanya ke dalam puding yang ada di panci seperti ini. Oke, kemudian aduk hingga matang dan meletup-letup. Nah, aduk terus ya, jadi tidak boleh berhenti supaya nanti telurnya itu tidak menjadi berbulir, jadi bisa menyatu dengan pudingnya. Oke, selanjutnya kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian aku siapkan untuk bolunya tadi, bolu kukus tadi ya. Kemudian untuk puding mozaiknya akan aku potong-potong per warna, dipotong-potong dadu aja. Nah, seperti ini aku masukkan ke dalam wadah seperti ini ya, supaya kalian bisa lihat. Untuk puding mozaiknya ada warna merah, biru, serta coklat muda. Kemudian tuang untuk puding susu ke dalam bolu kukus tadi ya. Jadi untuk bolu kukusnya tidak perlu dikeluarkan dari loyangnya, langsung aja dituang untuk puding di atasnya seperti ini. Sambil dimasukkan untuk puding mozaik sedikit demi sedikit ya, merata di bagian permukaan. Nah, kalau sudah diberikan puding mozaik secara acak seperti ini, lalu akan aku biarkan sebentar ya, hingga agak sedikit setengah kaku, supaya puding mozaiknya itu nanti saat dituang puding panas tidak naik ke atas. Nah, seperti ini. Lalu tuang lagi untuk puding susu sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu tuang kembali atau taburkan kembali bukan tabur ya, tapi masukkan kembali untuk puding mozaiknya secara acak ke permukaan puding. Nah, setelah itu dibiarkan kembali hingga setengah kaku, kurang lebih dibiarkan ya 5 menitan ya, bisa dibantu menggunakan kipas angin supaya lebih cepat. Nah, ini terakhir akan aku masukkan untuk puding susu, kemudian nanti juga akan aku berikan kembali di bagian atasnya atau di bagian dalam pudingnya sisa dari puding mozaiknya. Nah, ini aku masukkan semuanya untuk puding mozaiknya. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku biarkan dingin dan mengeras. Kalian bisa simpan ya di dalam kulkas. Oke, setelah aku diamkan kurang lebih 1 jam, ini sudah mengeras, kemudian aku keluarkan dari cetakannya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini bisa kalian jual utuh ataupun bisa dijual potongan. Nah, untuk harga jualnya silahkan nanti tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Kalau perkiraan dari aku untuk satu utuh seperti ini kalian bisa jual kisaran di 50 sampai 80 ribu. Tapi jika kalian jual potongan, per potongnya bisa kalian jual kisaran 3.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, ini akan aku potong-potong aja. Lalu nanti akan aku masukkan ke dalam cup mika. Ini juga bisa ya jika di kampung kalian ada acara 17-an mungkin dijadikan sebagai ide lomba ya, lomba 17-an dalam temanya yaitu puding merah putih seperti ini. Cantik banget ya untuk tampilannya, rasanya juga lembut daripada bolu red velvet dikombinasi dengan puding susu. Kalian wajib untuk mencoba. Nah, ini untuk di suhu ruangan puding ini bisa bertahan 2 hari, tapi jika kalian simpan di dalam kulkas itu dengan tertutup rapat bisa bertahan sampai 1 mingguan.
Nah, satu puding ini juga kalian bisa potong, bisa menjadi kurang lebih 18 ya. Jadi nanti sesuaikan aja dengan ketebalannya dengan selera kalian. Nah, aku masukkan ke dalam cup mika seperti ini, kemudian tinggal ditutup aja, siap untuk dijadikan sebagai ide hantaran atau ide jualan. Bisa juga persatunya kalian bungkus menggunakan plastik OPP. Nah, seperti ini cantik banget ya, tema merah putih untuk 17-an Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bisa juga kalian potong-potong atau utuh diletakkan di dalam aluminium foil seperti yang aku contohkan tadi. Oke, demikian tadi saja resepku kali ini, cara membuat puding Madonna tema 17-an Agustus ya. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.